Aduh, gila Agus, kamu kenapa begini? Menyayangkan banget kamu. Aduh, ih, benar pada dari awal udah jelas omongan kamu, Gus. Saya udah. Hola netizen yang tercinta, kisruh uang donasi Agus semakin panas. Setelah mediasi antara Agus dan Pratiwi Novianti gagal, kini Denny Sumargo membuat polling uang donasi Agus untuk para donatur. Polling itu dibuat untuk mengetahui keinginan para donatur yang telah menyumbangkan uangnya ke Agus. Hasil sementara, Agus hanya mendapatkan 1,2 juta rupiah dari 9 donatur. Mendengar Agus hanya mendapatkan uang 1,2 juta rupiah, kuasa hukum Agus Farhad Abbas tetap ingin agar uang donasi sebanyak 1,3 miliar rupiah kembali. Mereka tidak mempedulikan polling donatur yang dibuat oleh Denny Sumargo. Syarat perdamaian hanya uang donasi 1,3 miliar rupiah dikembalikan. Farhad Abbas mengaku syarat perdamaian sangat mudah, yakni Pratiwi Novianti mengembalikan uang donasi 1,3 miliar rupiah ke rekening Agus. Kuasa hukum Mustafa mengatakan bila uang donasi 1,3 miliar rupiah tersebut belum kembali ke rekening Agus, permasalahan akan tetap ada. Mustafa mengatakan pihaknya ingin permasalahan terkait uang donasi segera selesai. Syarat penyelesaian gampang tersebut yakni uang yang sudah dipindahkan dari rekening Agus ke rekening Yayasan Pratiwi Novianti dikembalikan lagi ke rekening Agus dengan utuh. Mustafa mengatakan uang tersebut biarkan digunakan untuk pengobatan Agus. Sisanya biar digunakan untuk kehidupan Agus sekeluarga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi jujur aku tuh kasihan, greget juga gitu loh sama Agus. Aku ceritain poin-poinnya aja ya. Jadi kan si Agus dengan pengacaranya ini diundang ke stasiun TV. Di situ ada Pablo, ada satu narasumber yang mengatasnamakan utusan para donatur lah gitu ya. Pablo ini menyampaikan kalau hari Jumat akan ada mediasi yang dilakukan oleh pihaknya Mbak Novi. Terus Pablo itu nanya kan ke pihaknya Agus, kira-kira besok mau nggak kalau ketemu kita lakukan mediasi? Tapi pengacaranya Agus tuh nyerocos aja. Saking gregetnya, Pablo itu khusus menanyakan ke Agus, kira-kira Agus mau nggak? Tapi emang bener-bener Agus itu apa ya, udah buta gitu loh, buta semuanya. Dengan santainya Agus jawab, Agus udah punya kuasa hukum, jadi aku serahkan semuanya kepada kuasa hukumnya gitu. Kalau dari keterangan kuasa hukumnya Agus, mereka itu nggak mau ketemu kalau uangnya itu nggak dikembalikan. Kalau uang yang 1,3 M itu dikembalikan, semuanya udah beres. Yang terpenting uangnya dikembalikan, udah semua beres. Itu Pablo sedikit emosi ya, karena yang di pikirannya mereka itu uang. Padahal uang yang dikembalikan ke yayasan itu masih ada. Dan itu khusus untuk Agus, untuk pengobatan Agus. Ini pesan buat Agus ya. Anggap aja nih aku lagi ngobrolnya sama Agus. Gus, misalkan ya, uang 1,3 M itu kembali lagi ke kamu akan ngeluarin banyak uang. Kamu kira pengacara yang nimbrung di tempat kamu itu nggak dibayar? Itu dibayar, Gus. Terus uang dari Bang Krisna yang 50 juta itu, kalau tahu uang 1,3 M itu udah kembali lagi ke kamu, kira-kira harus dikembalikan nggak? Aku nanya sama kamu. Terus misal nih, kamu berobat, dibawalah ke Singapura, ke Tasikmalaya, kemana. Mata kamu itu, setahu aku ya, berita-berita yang beredar itu mata kamu tuh udah parah. Kenapa bisa jadi parah? Ya karena kesibukan kamu. Coba waktu mediasi dengan Bang Densu, kamu tuh nurut gitu loh sama Mbak Novi. Gak bakalan seribet ini loh Gus. Mungkin ya mata kamu itu gak terlalu parah lah kondisinya. Anggap ya kamu tuh udah beres nih, matanya udah bisa melihat dikit misalkan. Terus ada sisa. Kamu percaya deh sama aku, uangnya itu gak akan barokah Gus. Karena apa? Mungkin ya, sebagian donatur itu tidak ridho uangnya digunakan oleh kamu. Uang seperti itu gak akan bertahan lama Gus. Serius, aku yakin ya, setelah ini beres, kamu tuh bakal sendiri. Orang-orang yang selama ini nimbrung di tempat kamu itu udah pada pulang, udah gak pada peduli Gus. Serius, sisanya tuh tinggal kamu sama Elmi mungkin ya, aku gak jamin. Jadi menurut aku, misalkan memang Mbak Novi besok membuka mediasi, udah Gus, kamu gak usah dengerin pengacara deh. Kamu datang aja baik-baik,
saling memaafkan. Jangan sampai kesempatan ini kamu sia-siakan, Gus. Ini buat keluarganya Agus nih ya, si Wawa, terus apa itu, si Wulan. Udah deh, kasih solusi yang jernih. Kenapa sih? Kalau misalkan nanti dari pihak Mbak Novi menanyakan uang yang 100 juta itu, udah kalian jujur, terus cari solusinya lagi gitu loh. Nah, sama Mbak Novi, udah, kasihan loh Agus asli. Ini asli ya, ini aku kasihan loh sama Agus. Meskipun greget, udah tahu Agus belekok, malah dikompor-komporin. Ini sekali lagi buat Agus, lebih baik kamu itu menemui Mbak Novi besok ya. Biar semuanya itu selesai dengan damai gitu loh Gus. Aku doain semoga aku kuat untuk menyampaikan berita-berita tentang si Agus. Udah, atur nuhun. Nah, jadi teman-teman, aku baru beres nih nonton wawancara ya, hasil wawancara dari Agus Salim ini beserta dengan kuasa hukumnya, tapi bukan FA. Dan ini ada juga kuasa hukum Tenopi, yaitu Bang Pablo, dan ada kuasa hukum dari para donatur, beberapa para donatur mungkin ya, yang tidak terima atas kisruhnya donasi ini. Nah, jadi yang bisa aku ambil dari poin-poin hasil wawancara ini adalah yang pertama, kekeh nih pihak Agus ini ingin pada porsinya, ingin tetap berlanjut atas laporan karena dia merasa katanya atas dugaan pemerasan dan cemaran nama baik gitu. Padahal nih ya, udah jelas nih di video Bang Densu yang ini, podcast ini ya, udah jelas di menit ini nih 1 jam 15 menit 56 detik ya. Udah jelas nih si Agus ini katanya mengutarakan sendiri bahwa dengan sukarela memberikan uang itu yang senilainya 1,3 itu diserahkan kepada yayasan untuk dikelola. Ingat ya, untuk dikelola. Dia sendiri nih, kalian boleh lihat, nonton yang belum tahu atau pengen lagi lihat lagi nih di podcast Bang Densu ini di menit yang ini. Dia sendiri yang bilang bahwa katanya bersedia kalau uangnya dikelola oleh pihak yayasan. Dan Agus pun bilang sendiri kalau memang begitu, katanya yayasan ingin mengelola dan uangnya tidak kemana-mana, terus kalaupun nanti ada sisa akan menjadi hak Agus, ya sudah, Agus akan menyerahkan kepada yayasan dan untuk dikelola oleh yayasan. Dia sendiri loh yang bilang ini, kalian boleh lihat sendiri. Tapi kenapa tiba-tiba malah ada kata-kata seperti itu? Katanya pemerasan lah, pencemaran nama baik lah. Nah, kalau sekarang pencemaran nama baik yang mana? Kan semua juga Anda dikenalkan dari publik. Ya jadi maksudnya orang-orang tahu Anda dari publik. Ya jadi kalau ada apa-apa Tenopi juga harusnya di-share ke publik dong. Dan tidak ada pencemaran nama baik menurut saya yang saya perhatikannya. Semua itu atas sesuai fakta. Kalau pencemaran nama baik itu, Tenopi bilang Agus buta, maaf ya sebelumnya, Agus buta bertingkah, terus Wawa nggak tahu diri, terus si Elmi kan enggak. Tenopi, setahu saya Tenopi tidak ada bilang seperti itu di media sosial manapun, tidak ada. Tapi Tenopi hanya mengutarakan fakta. Tenopi hanya mengutarakan kekesalannya karena sudah merasa dibohongi oleh pihak Anda, gitu Gus. Dan sekarang kalau masalah Mbak Elmi, tidak ramah. Dan memang kenyataannya seperti itu, kita pun lihat sendiri videonya. Dan kenapa juga Mbak Elmi harus seperti itu, tidak ramah kepada orang yang membantunya? Itu tidak ada itu yang namanya pencemaran baik menurut saya ya, sebagai netizen yang memperhatikan kasusnya dari awal sampai akhir. Nah, ini katanya yang disebut pemerasan. Tidak ada pemerasan, ini atas sukarela. Dia sendiri yang bilang nih di sini, di menit ini. Kalian boleh lihat sendiri nanti. Nah, terus di video ini kan pihak News ada yang datang tuh ke rumahnya Agus. Nah, di menit ini Agus bilang, kan ditanya sama si hostnya, Agus maunya seperti apa. Nah, Agus maunya nih di sini di menit ini dia ngomong ingin baik-baik saja, ingin ngomong dari hati ke hati, begitu. Tapi kenapa setelah di sini Agus ditanyakan oleh Bang Pablo, Agus maunya gimana? Karena dari pihak Tenopi ingin meneruskan pengobatan Agus dan ingin duduk bareng, malah katanya nanti di hari Jumat akan ada di gedung pertemuan antara kuasa hukum Tenopi sama akan bertemu, ingin duduk bareng, diundang, malah sudah ada suratnya ke pihak Agus dan kuasa hukum Agus. Lalu ditanya langsung, gimana nih Agus mau enggak, maunya seperti apa kamu baik-baik saja kan gitu ya. Bang Pablo langsung menanyakan ke si Agus,
Pas Bang Pablo menanyakan, tiba-tiba dipotong oleh si kuasa hukum ini. Oh, tidak bisa, katanya itu sudah masuk ranah hukum, kita akan melanjutkan. Gitu loh. Gila. Berarti selama ini si Agus tuh udah dicuci otaknya, bener-bener udah dicuci. Jadi yang di otaknya sekarang dia bagaimana caranya uang itu yang 1,3 itu harus balik lagi ke saya gitu, dengan utuh. Gitu sekarang dalam pikirannya. Toh mau dipakai berobat, toh mau enggak, yang penting uang itu harus masuk ke rekening saya lagi. Nah, sekarang itu yang diperjuangkan oleh si Agus. Kan gila, maksudnya ada orang begini ini udah rakus namanya. Walaupun itu hak dia, benar hak dia gitu. Tapi kan dilihat dulu sebelumnya riwayatnya bagaimana. Sudah tidak digunakan dengan tidak semestinya, itu permasalahan intinya. Nah, terus Bang Pablo ini kan langsung memotong, sebentar Bang, katanya saya ingin menanyakan langsung ke pihak Agusnya, gimana Gus, apakah Anda ingin duduk bareng bersama Tenopi untuk baik-baik lagi? Nah, di sana si Agus tidak bisa menjawab, dan si Agus ini belaga, udah punya kuasa hukum gimana sih, udah kayak berasa astagfirullahaladzim, yang harusnya dikasuskan itu seperti ini tuh harusnya orang yang menyiramnya, bukan orang yang udah ngebantu nggak menghasilkan donasi, bukan. Ini malah meributkan soal donasi, tapi yang kasus penyiramannya sekarang malah sepi gitu kan, nggak ada kelanjutannya gimana kan gitu. Jadi ini sekarang harusnya nih duduk bareng seperti ini, harusnya tuh bukan mempermasalahkan masalah donasi, tapi mempermasalahkan masalah kriminalnya, kasus kriminalnya. Kan jadi lucu ya kalau kata saya, harusnya mereka duduk bareng seperti ini sekarang ini membahas soal kriminalnya, bukan masalah donasi. Kalian berpikir seperti saya nggak sih? Nah, jadi kan si Bang Pablo ini nanya nih ke si Agus, gimana Agus, menurut Agus gimana? Malah Rosni juga bertanya, ya Agus gimana, katanya Pak Agus ingin baik-baik saja. Agus dengan lantang, dengan soknya, kalian mau tahu bilang apa? Ya maaf, katanya Bang Pablo, karena ini udah masuk jalur hukum, jadi Agus ingin ngikutin apa kata kuasa hukumnya Agus, katanya. Aduh, gila Agus, kamu kenapa begini? Menyayangkan banget kamu. Aduh, benar, pada dari awal udah jelas omongan kamu, Gus. Saya udah, makanya sekarang jangan salahkan netizen di luar sana kalau banyak yang bully kamu karena kelakuan kamu seperti ini. Kamu udah dicuci otaknya, Gus. Sadar. Kemarin kamu sendiri yang bilang ingin duduk baik-baik sama Tenopi, tapi kenapa setelah diwawancari di depan kuasa hukum kamu malah bilang seperti ini, dengan lantangnya kamu bilang, saya serahkan saja semuanya sama kuasa hukum Agus, karena Agus sekarang udah punya tim kuasa hukum. Belagu banget loh. Belagu, Gus, kamu udah tahu, terima kasih banget ya kamu. Jadi ini yang saya bisa rangkum dari semua ini, Agus pengen gimana caranya uang 1,3 M itu masuk ke rekeningnya lagi. Dan Agus berpikirnya nanti setelah masuk lagi ke rekening saya, gak mau lagi ada cerita mau digunakan untuk berobat, ya mau apa terserah gua. Lah dia gak mikir apa itu amanah dari orang-orang di luar sana, nggak takut apa, maksudnya kalau saya di posisi si Agus pasti berpikir kan, wah ini uang banyak, harus saya gunakan dulu dengan sebaik-baiknya, harus saya gunakan dulu dengan pengobatan, saya nggak mau nanti malah takut dosa di kemudian hari. Harusnya kan begitu ya, ada pikiran begitu, tapi dia enggak loh, gila. Dia gak ada rasa takut, malah dibilang katanya berkali paling fikirnya gini, karena Tenopi gak ada perjanjian dulu sebelumnya, uang ini harus digunakan, ini harus digunakan ini, karena katanya yang Agus pikir uang donasi udah masuk ke Agus, ya hak Agus. Gak bisa gitu. Kamu harusnya justru karena uang udah masuk ke kamu dengan sebanyak itu, kamu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, Gus. Gitu. Jangan malah sekarang playing victim. Udah mentang-mentang udah masuk ke tangan kamu, jadi kamu mau gunakan buat apa terserah kamu, nggak bisa, itu amanah, nggak bisa. Justru kamu harus ada rasa takut di dalam diri kamu, uang sebanyak itu harus digunakan dulu dengan sebaik-baiknya. Kalau masalah tempat tinggal, sekali lagi, kamu bisa kontrak sendiri, kamu bisa panggil bapak kamu, bayar bapak kamu sebulan berapa dengan uang itu nggak apa-apa. Daripada sekarang kamu harus bayarin hutang rumah bapak kamu, dan nanti pun pada akhirnya kamu akan keluar dari rumah itu. Apa itu nggak rugi? Kecuali kalau kamu tinggal seterusnya di sana, kan gak mungkin. Si Agus bener-bener. Yang setuju sama saya, yuk kita komen, kasih like-nya ya. Bener-bener si Agus sih. Astagfirullahaladzim.